Ada uang juga buat masyarakat? Seharusnya sebagai anggota DPR nggak perlu sampai segitu. Kita ketahui orang Korea ini sangat populer di Indonesia. Dan ini bakal lebih ekspansi. Lebih sadis mereka. Ya, lebih... Ada dua orang Bang Kim yang terkenal di dunia. Ini adalah orang Korea yang terkenal di luar Korea. Yang pertama adalah Bang Ki-moon. Dan yang kedua adalah Bang Kim Chong-sun. Selamat datang Pak Kim. Terima kasih sudah ada di sini. Breezy Cafe, Osin Gose, Hanyo Hanida. 감사합니다. Saya ini tertegun melihat beberapa video TikTok. Ya, Chong-sun Kim, serius orang Korea mau nyalek di Indonesia ya? Iya, atau mau bikin Jakarta kayak Seoul ya? Iya. Udah kayak K-popers ya, kebanyakan ngehalunya ya? Iya. Chong-sun Kim, Kimnya bukan Kim Jong-un kan ya? Iya. Annyeonghaseyo. ini yang suka sulit. Iya. Lah, bisa bahasa Indonesia? Iya. Saya sudah tinggal di Jakarta 31 tahun. 31 tahun. Untuk kalian supaya biar kita lebih lengket ya. Iya. Ya, terima kasih. Oke, time Korea biar lebih lengket. Time Korea biar lebih lengket. Dan masyarakat mulai membicarakannya. Lihat Gitu. Pak Kim. Bahkan ada yang mengatakan, itu kan baru 1 tahun di Indonesia. Ya. Ternyata bukan 1 tahun, 31 tahun ya? 31 tahun 4 bulan. 31 tahun 4 bulan. Iya. Waktu itu umur berapa sampai di Indonesia? Umur 28 tahun, Prof. Pada saat itu 28 Iya. tahun Betul sekali, Prof. sampai sekarang. Iya. Dan sekarang adalah caleg dari Partai Golkar. Untuk jalur ini di dapil, disebut dapil neraka katanya. Kebanyakan orang bicaranya seperti itu. Iya. Iya, Prof. Dapil neraka artinya dapil yang banyak bintangnya di sana. Ya, itu adalah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, luar negeri. luar negeri. Iya. Sudah dapat dong. Kemarin di Taiwan katanya Golkar lumayan katanya. Beberapa orang direct message ke Ya, kami, ya. kami udah pilih seperti itu. Wah, dari negara banyak, bukan hanya dari Taipei saja, dari Afrika juga ada. Ya, oh Afrika. Iya, mengkabarin kami begitu. Pak Kim, Iya, jadi Anda datang ke Indonesia umur 28 tahun. betul, Prof. Apa yang membawa Anda ke sini saat itu? Begini, Prof. Saya sudah habis wamil. Ya, Iya, di Korea, di wajib ya Korea, di sana ya, iya. wajib militer. Waktu wamil saya tugas di perbatasan Korea Selatan sama Korea Utara. Oke. Gitu. Saya menjaga di situ hampir 4 tahun. Habis selesai, saya mencari masa depannya dan saya tahu Indonesia ini perkembangannya akan pasti bagus begitu. Karena yang kenal beberapa orang investasi ke Indonesia dan mereka ya jalan usahanya dengan lancar begitu. Maka saya pengen mau coba hidup di Indonesia. Saya masuk ke sebuah perusahaan sebagai manajer. Saya dikirim ke Indonesia. Perusahaannya perusahaan Korea. Iya, perusahaan Korea. Ya. Itu. Habis itu saya tugas di Indonesia dan setelah itu saya investasi langsung. Oh, setelah kerja berapa tahun Anda Iya, investasi? betul. Anda invest Terus saya apa? usaha garment. Anda kemudian menjadi lawyer. Betul, Prof. Lawyer Anda di bidang apa? Bidang di litigasi, Litigasi. ya bidang investasi. Litigasi khusus pidana, ya sebetulnya kami yang membantu itu memang terkait sama dengan human rights juga ada. Awal Corporate. berangkatnya dari pidana. Ya, dan itu melayani perusahaan-perusahaan Indonesia atau juga Korea atau Kebanyakannya perusahaan-perusahaan dari Korea. dari Korea? Ya, karena mereka keterbatasan bahasa, hukum, Ya. dan pengertian pemerintahan. Jadi Anda membuka kantor pengacara, kemudian Anda masuk menjadi warga negara Indonesia sejak 10 tahun yang lalu. Betul. Jadi Prof. sudah 10 tahun Iya. jadi warga negara Indonesia. Ya. Anda menyukai masakan Indonesia? Wah, sangat suka, Bro. Katanya suka kerak telur atau telur apa itu? Tahu telur atau apa? Tahu telur suka. Tahu telur. Dan karena orang Golkar senangnya nasi kuning katanya, betul ya? Iya, betul. Kebetulan saya juga selalu pesannya nasi kuning. Karena Nasi merah kan juga enak, ya, sehat. itu kan sehari-hari makan di rumah. Ya. Kalau di kuliner di luarnya, Oh, nasi ya, kuning. karena susah buat di rumah punya, Ya. kami pesannya di luar. Jadi kalau di rumah Anda merah ya?
putih ada, merah ada. Karena kacangnya merah, jadi merah juga, Pak. Ya, maksud saya ideologi Anda kuning tetap. Iya, bukan maksudnya seperti itu, tapi iya, karena memang suka. Suka nasi Iya, kuning ya. iya. Baik Pak Kim, Iya. apa yang menarik politik Indonesia? Saya lihat kelebihan politik Indonesia adalah gotong royong dan perdamaiannya lebih mudah Ya. dibanding politik Korea. Kebetulan ada berita fenomena di DPR Korea. Sayangnya sampai saat ini saya lihat perkembangan politik Korea apabila mereka perbedaan tujuan dan perbedaan dengan maksudnya mereka sulit perdamaiannya gampang begitu. Orang Korea kalau berkelahi itu lama sekali. Dan tegas dan sulit berubah. Sulit berubah. Ya, sulit dapat ya damainya begitu. Sulit berdamai. Dalam politik khusus. Dalam politik. Iya. Dalam masyarakat kan di Korea itu ada apa itu gotong royong juga kan pada waktu Iya. Presiden Park Park Chung-hee, menggerakkan Semaul Undo. Iya. Ya, itu kan gotong royong, masyarakat dikasih satu sak semen, satu Betul. desa, masyarakatnya kemudian menyediakan pasir, mereka bekerja sama gotong royong sehingga kemudian mereka Iya. bisa membangun desa. Pakal 9798 krisis monetary juga sama. Ya. Warga negara Korea bawa yang masnya atau apanya sumbang ke negara. Oh, Iya. Jadi Masyarakat begitu ya? masyarakat. Bahkan 2000 sampai 2008 juga ada krismon kedua kali sama warga-warga gotong royong kumpulkan ya mas anak-anak yang koin-koin yang saving tabungan itu ya, juga mereka celengan. bawa Ya, sampai segitu. Tapi sayangnya khusus di dalam DPR Korea DPR Korea. masih berat yang damai seperti yang itu masyarakat. Mereka punya prinsip ketika Ya. bertarung dan susah didamaikan. Soal apa yang sulit didamaikan di Korea? Mungkin pertama itu perbedaan ideologi dan perbedaan side-nya, perkelompokan. Jadi ya pro dan kontranya terlalu jelas. Harusnya demi bangsa dan demi rakyat harus mereka lebih prioritaskan kepentingan bersama. Bukan Indonesia lebih mudah ya? lebih mudah, Pak, saya lihat. Di mana Anda melihat kita lebih mudah? Contohnya halal itu jarang ditimbul di dalam media atau di berita. Ya. Kalau Korea sering sekali sampai pernah yang terjadi yang lebih-lebihnya begitu. Lebih-lebihnya seperti apa? Gerakan yang marahnya Ya. dengan tidak pantasnya juga pernah ada. Lebih sadis mereka. Ya, lebih tegasnya over begitu ada. Oh. Seharusnya sebagai anggota DPR nggak perlu sampai segitu, tapi pernah terjadi. Anda sudah pernah aktif di politik sebelumnya. Untuk masuk ke sini kan Anda harus ikut dulu. Kalau Golkar itu kan ada beberapa kelompoknya. Ada Koskoro, Iya. MKGR. Kalau dulu ya, Iya. ya ada satu lagi Soksi misalnya begitu. Anda juga aktif di salah satu. Iya, seperti Prof. bisa lihat saya Ya. sebagai ketum, Koskoro. ya ketum Gakum Koskoro. Gakum Penegakan Hukum. Iya, masa baktinya dari 2023 sampai 2028. Pak Kim, kita ketahui orang Korea ini sangat populer di Indonesia, terutama adalah merek-merek internasional, Iya. ya dari kendaraan sampai cellular phone dan televisi dan home appliance, alat-alat di rumah kita banyak sekali pakai merek Korea. Iya. Tapi yang tak kalah menarik adalah juga kosmetik Korea, sangat diminati. Dan yang ketiga adalah artis-artis Korea, ya banyak opanya. Ya. Opa. Ya, apa yang Anda lihat kenapa Korea di Indonesia sangat diminati? Mungkin bisa kita lihat dari beberapa pandangan atau sudut pandangan ini atau dari faktanya begitu. Mungkin saya lihat itu jiwa orang Korea lebih banyak ada kreatif. Kebanyakan mereka datangnya dari belajar sampai ke dalam sekali. Oh, kalau belajar dalam sekali, Iya. detail sekali. Iya. Maka mereka mungkin bisa mengolah hasil dari belajarnya ini bagaimana
lebih baiknya ke depannya, mungkin itu pertama. Kedua, dukungan dari pemerintah itu juga luar biasa. Pemerintah bikin tim khususnya untuk dukung masing-masing bidang itu ada. Ketiga, swasta sendiri juga mereka sangat bersaing dan mereka punya sistem mengolah dari nol sampai bikin top 90 harus bagaimananya ada. Dan orang-orang ikut itu pun juga sebagai trainee dan mereka juga sangat sabar. Sebetulnya sangat mereka awalnya mungkin merasa tidak dihargain. Mungkin ada juga, wah itu saya udah give up, udah berhenti aja. Tapi tetap mengolahnya dengan baik sampai mereka bikin suksesnya. Jadi ini semua jadi kombinasi, mungkin hasilnya seperti yang sekarang menjadi K-Weibo. Jadi kalau kita lihat memang orang Korea itu adalah ketika belajar dia bersungguh-sungguh. Dia kemudian mengerjakan dapat dukungan dari pemerintah. Anda melihat apa kekurangan kita? Kalau Anda menjadi anggota legislatif, apa yang Anda bisa arahkan agar regulasi kita, agar pemerintah menaruh perhatian untuk masyarakat kita? Pertama, panduan-panduan dari pemerintah untuk masyarakat bisa mensadar atau dapat inisiatif, itu mungkin perlu sebagai gerakan. Contoh yang tadi harus mendorong, memberikan contoh kesempatan. Tadi yang Prof sudah sebutkan, presiden yang former presiden Korea, Park Chung-hee. ya Mr. Park Chung-hee, kan pertama beliau bawa itu gerakan itu, ya New Town Movement, ya New Town Movement, begitu. Jadi bahasa Koreanya Semaul Undong. Semaul Undong ini adalah dulu rumah-rumah kuno Korea itu semua pakai dari padi-padi yang sudah kering punya. Pakai ikat-ikat itu tutupin rumah supaya tidak panas, tidak dingin. Gitu. Dan ini semua bongkar dan bikinnya dengan asbestan 99. Jadi bikin New Town. Ini semuanya karena dulu kurang dana, gotong royong antara ya warga rumah A dengan warga rumah B dan C, D ini kerjasama. Bikinlah jalan juga bikin lebih lebarkan dengan semua warga sendiri. Padahal dulu rakyatnya masih miskin. Iya, betul sekali. Karena sesuai dengan Prof tahu, Korea itu, Peninsula Korea ini sangat dalam politik ini panas. Sejak pokoknya sejarah tertulis lebih dari 2000 tahun ini, hampir 980 kali perang dengan negara-negara pertempetan. Contoh dengan China kuno, dengan China, dengan di antara Mongol, Jepang, dan sekitarnya yang tribe kecil-kecil begitu. Termasuk dengan Rusia barangkali. Ya, Rusia juga pernah tahun 1905 juga pernah gitu. Jadi dalam mereka yang antara perang dan perang, mereka sudah dilatih harus bagaimana hidupnya dan harus apa yang siapkannya. Dan kini kemudian kita menyaksikan Anda sebagai bintang Korea di Indonesia. Dan terima kasih, Bro. Kemudian anak-anak muda kemudian bertanya dan kemudian melihat video Anda di TikTok. Itu Anda sendiri yang merancang komunikasinya? Oh, awalnya yang tim lawyer kami, tapi makin berkembang, kami membentuk tim media. Oh, pakai tim media. Jadi tim media namanya media tapi hanya orangnya 2 orang. Oh, hanya 2 orang. Satunya dengan desain gambar, satunya yang semacam reporter. Boleh saya minta dibagi lemnya, Pak Alki? Tidak bawa lem hari ini kebetulan saya tidak mau. Kenapa dikasih lem? Oh, iya, supaya yang itu lebih lengket hubungannya. Jadi kepada orang yang kemudian memilih Anda kampanyenya dengan memberikan lem begitu ya. Kurang lebih tapi dalam TikTok Anda. Iya, betul, Prof. Media begitu ya, pakai lem. Apalagi gimmick yang lain? Dimanapun juga kalau saya ketemu dengan rakyat atau warga di dapil saya datang, saya salam duluan. Baik itu anak kecil atau yang baik orang yang sudah dewasa, saya salam duluan dari jauh-jauh juga.
Dari jauh-jauh Iya. Anda sudah salam duluan. Iya, itu. Dan orang senang salam. Salam senang. Pakai salam tempel juga? ada uang juga buat masyarakat? Tidak pernah. Tidak pernah. Kami tolak uang politik. Ah, Iya. ditolak. Money politik kami tolak. Tolong jangan ajarkan bangsa kami Iya. politik uang. Iya, kami sudah sampaikan juga setiap kali konsolidasi. Ya. Iya, kalau harapan itu bukan di tim kami. Kami tidak ada istilah yang serangan pajar itu tidak ada. Kami sudah dari awal udah announce. Kalau Anda terpilih, Anda akan fokus di bidang apa? Memang saya ya pengalamannya sebagai advokat, Ya. ya mungkin bidang hukum, Hukum. ya atau di bidang pendidikan, atau memang saya lawyernya perbankan, mungkin bidang ya perbankan ekonomi. Ya. Jadi Anda punya beberapa bidang yang Anda bisa kontribusikan. Ya, siap. Dan kalau Anda tidak terpilih, Anda sudah siap untuk menjadi aktor Korea Indonesia. Tidak, bro. Saya menjalankan tugas saya. Ya. Apa yang lucu yang pernah dialami Pak Kim ketika kemudian menjadi caleg ini? Ada peristiwa-peristiwa lucu yang Anda alami? Ya, ada. Gitu. Contoh, saya masih karena belum jadi anggota DPR, saya belum cuti dari advokat. Jadi masih saya laksanakan tugas saya sambil kampanye, sambil jalan tugas lawyer gitu. Tapi mungkin sudah banyak lihat muka saya, setiap kali saya datang di kantor polisi pun juga ajak foto. Dia pikir ini artis Korea gitu lah di Indonesia. Dan bahkan kemarin saya ke sebuah restoran, Ya. di depan sapam-sapam sama ini supir-supir juga Ya. kumpul, ajak foto barang-barang. Ya, Mereka saya, kenalin ya? Saya ikut, gitu. Mereka tahu sendiri, mereka sampai tunjukin yang 7, angka 7 begini. Itu bikin saya cukup kagetan lucu Ya. begitu. Baik, kita ini mesti declare dulu kepada para penonton bahwa ini bukan tayangan berbayar ya. Jadi ini saya izinkan dengan berpakaian seperti ini soal pilihan adalah soal Anda masing-masing. Dan ini bukan tayangan berbayar, tapi kita ingin tahu fenomena karena kali ini kita mempunyai warga negara Indonesia keturunan Korea yang akan menjadi calon legislatif. Betul, Prof. Ya. Kata yang Mbak Agung Laksono, Ya. ya selama sejarah politik Indonesia, generasi pertama jadi caleg di DPR RI belum pernah ada. Generasi turunan kedua atau ketiga banyak. Oke. Pak Kim, di sini kopinya enak. Oh iya, Ya, kita harus coba kopinya. Ya. Oh, siap. Banyak orang datang ke sini, penonton kami juga senang karena kopinya enak. Iya. Ya. Terima kasih. Jadi kita harus coba kopinya. Ya. Baik, Dan baik. saya juga mengundang Anda semua dari manapun Anda berada, kalau pas di Jakarta, mampir ke tempat saya, kita bisa ngobrol-ngobrol. Paling tidak kita bisa ketemu dengan narasumber-narasumber hebat seperti Pak Kim ini. Ya. Baik, kita pesan dulu kopinya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Pak Kim ngopi. Ya, saya kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Tahu kopi inspirasi. Saya tadi dengar katanya itu paling bagusnya. Nah, memang paling banyak dipesan, apalagi yang ngomongin politik di sini, Pak. Oh gitu. Iya, ini cocok banget. Saya ingin coba. Ice atau hot? Hot. Hot. Oke, Iya. Bapak. Saya temani. Oke, hot berarti 2. Oke, ini jarang-jarang nih saya ketemu politisi dan Pak Kim ini berarti, saya manggil apa nih? Bang atau Hyung? Oh, yang boleh Bang Kim. Bang Kim. Bang Kim. Iya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan kedatangan Bang Kim nih, kan sekarang lagi ramai juga Hallyu Wave, ya gelombang Korea gitu ya Iya. datang. Ini agendanya jadi caleg tuh mau invasi ke Indonesia, bagaimana nih? Contoh seperti gimana? Saya boleh nggak nanya pendapat Bang Kim sama kejadian MK kemarin dari pandangan hukum, dan Bang Kim ngelihat kan cawapresnya ada di koalisinya Bang Kim nih, di gimana tuh? Kalau dilihat dari perspektif hukum yang mungkin Bang Kim sudah lakukan yang selama ini, gimana sih pandangannya? Pasti masing-masing punya pendirian dan masing-masing punya ya pandangannya beda begitu. Ya. Jadi, dan sudah diputuskan oleh yang bagian yang berkewenangan dan ya yang siapa yang terbuat itunya sudah dapat sanksi berat, dan yang selebihnya lagi lanjut seperti itu.
Jadi saya kalau pertanyaan yang itu hasil itu mungkin pasti jarang terjadi di negara lain itu, tapi di Indonesia pernah terjadi. Tapi buat saya sebagai anak muda itu terlebih saya lagi menimbang-nimbang nih, Bang Kim. Kira-kira pilihan mana yang paling pas gitu ya untuk mewakili aspirasi saya nih sebagai pemimpin ke depan. Tapi kalau caranya kayak gitu, bukannya itu juga jadi persoalan harusnya atau gimana tuh? Saya baru saja dapat video Pak Kim dari Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Baik. ya, Pak Jimli Asidiki. Ya, beliau itu dosen saya. Dosennya Pak Ya. Kim, Pak Ya. Kim ya. Nah, dia ceramah di salah satu kantor partai di Gerindra kalau tidak salah, dan dia bilang, Pak Prabowo, saya harus jujur sebagai seorang intelektual. Ya. Iya. Kita ini beda dengan negara-negara kerajaan. Di Inggris itu adalah negara kerajaan, pemimpinnya itu raja di sana, ratu ya, ratu kemudian raja ya. Tetapi politiknya itu adalah republik. Iya. Nah, saya diberikan kesempatan ceramah di Australia, kata Pak Jimli, Prof Jimli. Dia ceramah, dia bilang, ini Inggris ini, saudara kan Inggris, di bawah kerajaan. Tetapi saudara mudah memecahkan persoalan karena saudara adalah republik, rasanya republik. Kerajaan rasa republik. Sebaliknya dia katakan Indonesia ini adalah republik tetapi rasa kerajaan. Oh begitu. Karena semuanya politik dinasti katanya begitu. Ya. Ya, Korea pasti tindakan itu sesuai dengan ya hukum berjalan. Artinya anak-anak tidak dibantu orang tuanya untuk bisa menjadi sesuatu. Seandainya politikus yang sudah dipandang masyarakat sudah sukses dan baik gitu, pasti anak itu otomatis dapat privilege-nya. Oh, Ya, ada itu. pada waktu ayahnya masih berkuasa. Even saat mungkin pada waktu itu atau sudah ayahnya turun pun juga, kalau memang beliau itu pandang masyarakat itu baik dan benar, ya pasti ada pengaruhnya. Ingin begitu. memberikan balas Ya. jasa kepada orang tuanya. Tapi kebaliknya, saat yang presiden masih menguasai saat itu pun juga, Ya. karena anaknya ada kesalahan, Ya. anak tetap dihukum juga, Oh. masuk penjara juga sudah banyak juga. Ya, Contoh jadi, ada dua presiden, anaknya masih ayah sebagai presiden, ya, masih menguasai, tapi dua anak pernah masuk penjara. dua anak masuk penjara. Jadi kalau anak Tapi beda melanggar presiden. hukum, kalau anak melanggar hukum, anak akan diberikan sanksi. Kenapa Golkar, Bang? Kenapa nggak partai-partai yang warna ya merah, biru mungkin? Iya. Kenapa pilihannya jatuh ke Golkar? Sebelum saya pilih partai, saya tanya cukup banyak kepada yang teman atau kebetulan ketemu. Saya tanya, kalau Anda mau pilih partai, Anda mau pilih apa? Gitu. Terus mereka bicara juga, kenapa? You mau masuk partai atau apa begitu? Dan jawaban mereka, ya memang partai sangat terbuka, itu adalah Partai Golkar. Saya lihat memang Partai Golkar itu, siapapun juga saya lihat kadernya punya kemampuan, bisa maju sebagai petinggi juga. Ya maka saya akhirnya pilih ya Partai Golkar. Dan kali ini maju 18 partai, Ya. hanya berapa partai saja, bukan Golkar atau pecahan dari Golkar, tapi ya sisa ya kurang lebih 15 partai itu Golkar atau pecahan dari Golkar. Pecahan dari Golkar. Iya, ya, berarti ya, ya anak atau saudaranya ya. Golkar Ya, kan begitu. ya. Nasdem Ya. dari Golkar, Gerindra juga ada hubungannya dengan Ya. Golkar. Apalagi ya, banyak sekali partai-partai yang Iya. diinikan dari Golkar ya. Saya ingin mau masuk partai yang sudah terbuka. Siapapun juga kader yang kerja keras bisa ya jadi pemimpin partai juga. Ya berarti ya itulah saya pilih begitu. Gimana udah jawab? Tapi seberapa yakin nih nanti di pencalonan ini Ya. bisa masuk ke sistem nih, ke politik kita? Kemungkinan besar cukup ada prop. Ya. Nah, kalau lihat perkembangan yang sekarang, gitu. Mungkin awalnya saya ya ikut takdir dari Tuhan, Ya. gitu. Yang penting saya sebagai caleg, ya
ya, do my all best. Jadi, tapi saya lihat perkembangan sekarang dan sudah banyak masyarakat terima. Dan Anda mulai dikenal ya? Saya lihat komen-komennya, contoh tadi yang Prof sebutkan, KTP 1 tahun kok jadi caleg. Ternyata tim kami langsung kirimin ke perusahaan media itu, kirim hak jawab. Dan mereka pun juga checking fakta semua, dan mereka langsung terbit. Umumkan? Iya, yang salahnya begitu, mereka akuin. Ya, ya. Ditambah, netizen itu banyak koreksi juga. Lihat ini di website Menkumham sudah ada fotonya, sumpahnya tahun 2013. Kok nggak bisa, media itu nggak bisa lihat itu. Sampai itu netizen mengkoreksi yang tukang yang sebar hoaxnya. Jadi Anda mendapat simpati dari masyarakat? Ya, saya merasa diterima oleh masyarakat. Ya, sangat senang karena ada yang pendukung seperti itu. Ya, kalau lihat itu kemungkinan persentasenya cukup ada begitu. Ya. Tapi apa yang paling digelisahkan ketika sudah masuk ke dalam politik praktis di Indonesia, Bang Kim, apa sih yang paling, duh kok kayak gini nih gitu? Ada nggak? Mungkin prejudisnya itu masih pasti ada begitu. Contoh kadang-kadang saya ketemu pejabat di lembaga pemerintahan, ini mereka anggap saya sebagai masih orang asing atau apa, ya itu masih ada. Pasti di dalam politik juga hal-hal itu ada. Udah, dilanjut lagi deh Bang Kim ngobrolnya, saya mau nyiapin pesanan yang lain. Terima kasih. Siap, selamat menikmati. Kopinya enak sekali. Makasih Pak Kim. Terima kasih. Orang Prof. Korea penikmat kopi ya? Ya, Penikmat kopi. negara sangat kecil tapi di dunia saya tahunya yang konsumsi kopi terbesar kedua. Anda juga olahraga? Karena yang sekarang sangat kurang olahraga karena pulangnya kadang-kadang pagi, subuh ada. Jadi ya saya di kamar push up sendiri. Oh, oke. Tidak sepeda? Belum sempat. Belum sempat. Karena tempat ini sekarang juga menjadi tempat tujuan sepeda. Oh, Ya, itu. banyak grup-grup pagi-pagi itu sepeda, dan sekarang kami mulai menyediakan nasi uduk dan bubur ayam pagi hari. Tadi sore jam 4 udah sejuk sekali. Ya. Ya, Tadi saya pengen rombongan mau sepeda coba ya? coba jalan depan seperti itu. Ya. Tadi rombongan sepeda juga banyak ke sini Iya, ya. iya. Nah, dan bubur ayamnya enak di sini. Ya. Baik. Pak Kim, Ya. Bapak menyiapkan berapa miliar untuk kampanye ini? Kebetulan saya sudah daftarnya yang awal punya saya saya daftar 1,2, saya daftar dulu. 1,2. Iya. Dan itu menggunakan uang sendiri atau ada sumbangan teman-teman? Saya pakai uang sendiri semua. Uang sendiri. Iya. Uang 1,2 miliar. Termasuk Baik. kecil itu untuk Ya, Jakarta. begini, Prof. Karena kebetulan di tim saya Ya. purchasing sendiri, bagian pembelian sendiri, cari-cari harga benar-benar yang bagus dengan kualitas bagus begitu. Kami langsung datang dengan produsen. Oh, datang ke produsennya? Iya, contoh Balio. Baliho, Balio ya? itu harganya kira-kira Prof bisa kira-kira harga berapa satu Balio 2 kali 3 meter? 2 kali 3 meter hampir 1 juta barangkali atau 700.000? Kalau biaya cetak Ya. ada kategorinya banyak. Ya. Range price-nya. Kualitasnya juga beda-beda. Iya. Ya. Dari yang itu harga 400.000 Ya. sampai harga 150 juga ada. Sampai 150.000. 50.000. Iya. Oh, jadi saya salah tadi ya? Yang hanya video cetak saja. Oh, cetak saja. Tapi ya. kalau yang ini Balio ini kan harus tempel di kerangka. Harus ada kerangka, harus Ya, ada biar kayunya. bisa belajar Ya. berdirinya yang Ya. kokoh begitu. Ya. Nah, membuat kerangka Ya. itu harus kaso. Ya, harus ada Kaso biasa 2 kali 3 meter, Ya. perlu kaso 5 kaso. Ditambahlah kami banyak teman gotong royong bantu. Ya, baik. Pak Kim, ini di sini kelihatannya banyak juga warga yang datang ke sini pengen foto kelihatannya. Ya. Kita silakan yang teman-teman yang mau foto, silakan di sini. Ya, yang mau foto ini dengan politisi Korea, ayo silakan di sini. Biasa mereka sambil datang ke sini pengen foto biasanya Pak Kim. Baik, ya. terima kasih. Silakan. Ya, silakan ibu-ibu juga silakan sini sekalian aja. Ya, silakan. Ya, sini aja Pak Kim. Ya. 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 Silakan. Halo. Ya. Ya. Ayo sini sekalian aja sama-sama. Nah, ini biasa kalau tamu pengunjung ini kami persilakan ya. Ya, sini satu orang ya. 321. Oke, terima kasih. Ya, Terima kasih. mudah-mudahan Terima kasih ya. ya ikut Terima memilih kasih. nanti ya. Terima Baik, kasih. ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.
Ya. Ya begitulah para pengunjung kami, mereka juga Iya. pesan kopi di sini. Nah, Pak Kim, Ya, kembali lagi, Anda begitu details ya, sampai mencari bahan. Biasanya orang Indonesia tuh sudah capek begitu ya. menurut saya kalau calon pemimpin dimanapun juga, baik organisasi kecil atau perusahaan atau mungkin pemerintahan atau negara, gitu, harus punya detail. Ya. Jadi Anda benar-benar memperhatikan ya, kalau kita tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, bagaimana kita bisa dipercaya dalam perkara besar. Ya. Ya. Jadi hal kecil tidak bisa urus, tidak tahu gimana bisa urus hal besar itu, Prof. Pak Kim, kemudian kampanyenya yang Anda lakukan apa selain itu? Ada lagi nggak yang lain yang Anda lakukan? Iya, saya datangi ke tempat warga-warga, Ya. ya, saya ketemu dan saya ingin mau tahu lingkungan hidupnya bagaimana dan dengar sampai masuk ke dalam kamarnya, saya duduk bersama juga. Apa sambutan mereka selain yang tadi Anda lihat di sosial media? Ya, awalnya mereka sangat kaget sampai ke, bahkan saya kaget sekali, Prof. Di Jakarta Pusat susah lihat matahari padahal waktunya jam 11 siang karena rumahnya terlalu nempel sekali. Ternempel. Dan tutupnya pakai terpal supaya nggak kena hujan mungkin. Iya. Jadi gelap sekali. Dan tetangganya sudah rumahnya tinggi-tinggi di sekitarnya. Jadi betul-betul ya saya lihat ini banyak perlu ada perubahan. Pak Kim, akhirnya kita harus tanya gagasan. Ya. Apa gagasan Anda? Tadi sudah disampaikan sedikit ya, mengenai tadi bagaimana perubahan, bagaimana kemudian kita perlu memperbaiki keadaan. Anda bisa saja salah satu dari bidang, bisa di perbankan, bisa di masalah hukum, bisa juga di bidang pendidikan. Iya. Anda mempunyai interest di 3 bidang itu. Apa gagasan Anda sebagai seorang caleg yang bisa Anda berikan kepada masyarakat? Setiap kali saya ketemu warga-warga di dapil saya, kebanyakan bicara keluhannya masalah masa depan anak sendiri-sendiri. Masa depan anak-anak. Ya, begitu. Contoh, Bang, anak saya kemarin harapan sudah bisa dapat beasiswa, ternyata enggak dapat juga. Jadi sekarang sudah enggak ada harapan dia bisa kuliah. Itu bagaimana ini begitu. Jadi saya bicara sepanjang anak itu ada kemampuan akademis, tapi karena hanya keterbatasan kemampuan ekonomi orang tua, kami akan coba bawa mereka ke Korea Selatan. Biar lanjut kuliah di Korea Selatan dengan cara sambil kerja, sambil belajar. Gitu. Kenapa ini bisa? Karena memang biaya kuliah di Indonesia ada yang jauh mahal daripada Korea. Yang benar Pak Kim. Mungkin Prof tahu, pasti contoh fakultas kedokteran Ya. di swasta Ya. sampai ada harganya sampai mendekati 1 miliar. Itu sampai selesai. 1 tahun. 1 tahun hampir 1 miliar. Artinya uang masuknya. Kedokteran, ya, Kedokteran, dan yang atau lain-lainnya. biaya-biaya Betul. lain-lain. Ya. Sedangkan Korea umumnya tidak begitu mahal. Sedangkan nilai tenaga kerja Korea hampir 4 atau 5 kali lebih mahal daripada Indonesia. Jadi biaya sekolahnya rendah, tetapi produktivitasnya untuk mendapatkan pendapatan 5 kali lebih baik di sana. Iya, betul. Dan sesuai dengan undang-undang Korea, mahasiswa itu boleh, mahasiswa asing itu boleh kerja 25 jam per minggu. Selama sekolah di Korea. Iya, setelah mulai semester 2. Ya. Kalau dia nilainya bagus, kasih bonus 5 jam lagi. Boleh kerja sampai 30 jam Oh, per minggu. senang sekali. Jadi hasil keringat yang kerja sendiri punya bisa bayar uang sekolah dan bisa bayar asrama. Jadi tanpa beban orang tua bisa dia lanjut kuliah di Korea. Hal itu kami harus dukung. Ya. Maka kami kerjasama dengan beberapa universitas Korea dan ini bakal lebih ekspansi. Jadi Anda akan melakukan itu untuk Iya, menolong masyarakat. maka kami sudah mendirikan Yayasan Bangkim Peduli yang wadah-wadah yang ini mulai lewat Yayasan Bangkim Peduli. Itu serius, sekolah di Korea lebih murah. Kenapa bisa lebih murah sekolah di Korea? Ya memang memang sekolah itu
tidak perlu harus mahal karena ya jumlahnya banyak dan ditambah banyak ada subsidi juga dari pemerintah juga ada. Dan harus berbahasa Korea. Ya itu memang wajib. Sebelum bisa berangkat dia minimum ada lolos tes-tesnya. Setahu saya sekarang di WNI di Korea hampir 58.000 orang dengan secara legal. Tapi ada juga ilegal hampir 10.000 orang. Jadi sekitar 70 ribuan orang Iya, seperti Indonesia itu. di Korea. Iya. Dan ini tentu tidak lepas dari angka fertility rate dari Korea yang memang sudah turun rendah sekali ya. Iya. Jadi keluarga-keluarga muda punya anak hanya satu dan Betul sebagian tidak punya anak. Jadi memang kebutuhan tenaga kerja di sana lumayan cukup besar. Oh iya. Sangat besar. Ya sama-sama perlu begitu. Sama-sama perlu. Dan Iya. sementara orang Korea sendiri lebih senang tinggal di Indonesia saat ini. Jadi terjadi pertukaran ya, perbaikan. Dan saya kira ini satu gagasan yang baik. Iya. Baik Pak Kim, menarik sekali. Ya. Terakhir sebelum kita tutup, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pencalonan Anda? Ya, saya satu hal ingin mau sampaikan. Ya. Tuh, karena masa depan anak bangsa kita ini sangat penting. Siapa yang tanggung jawab akan datangnya begitu? Mereka lah. Tuh. Dan karena mereka hanya keterbatasan dengan kemampuan orang tua, apa harus mereka mempatahkan semangatnya dan enggak dapat kesempatan pendidikan? Ya. Seharusnya kan nggak boleh. Ya, karena kenapa? 90% penduduk Indonesia itu pendidikannya adalah SMA ke bawah. Iya. Karena mereka ini kan aset negara. Asia Tenggara. Ya, apalagi anak-anak pintar berarti. Berarti harus pemerintah do something-nya. Contoh, ya pemerintah bisa buat ya student debt atau pinjaman student uang. loan, Ya, pinjaman untuk untuk para student. ya, contoh Korea hanya bunga 0,5% sampai 0,75% khusus untuk student debt gitu. Untuk pendidikan. Iya, Amerika juga bunganya sangat rendah, 3 sampai 5% begitu. Ya. Jadi kenapa kita nggak coba hal ini untuk membantu anak bangsa kita? Hal-hal ini saya akan mau bikin gerakan di dalam DPR. Kenapa? Supaya pemerintah bisa laksanakan harus membuat wadahnya dari DPR-nya, begitu. Jadi harus ada gerakan politik untuk memang menolong siswa-siswa Indonesia agar meraih pendidikan yang lebih baik. Tapi saya tahu, saya sendiri pasti susah. Saya akan cari teman-teman di DPR minimum 20 orang. Kita pemikirannya sama, ya, dan kita semangatnya sama. Itulah saya mau coba. Baik Pak Kim, terima kasih banyak sudah hadir di Rumah Perubahan. Terima kasih. Senang sekali kita bisa berkenalan sebagai caleg Korea yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Banyak video yang lucu, tapi ketika kita ketemu ternyata serius bisa juga. Serius bisa juga. Dan ternyata seperti di film-film Korea, saya berpikir artis-artis Korea itu semuanya operasi plastik. Jadi ketika pertama kali bertemu, saya berpikir ini Bang Kim ini juga adalah operasi plastik, orang operasi plastik. Ternyata kalau Anda lihat memang layak dan enak dilihat. Nah, saya kira ini makanya kemudian banyak orang yang kemudian sering berfoto di depan balihonya Pak Bang Kim. Ya. Selamat, semoga sukses. Kita semua membutuhkan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih produktif, menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang toleran, dan juga bangsa yang berwarna. Ya, semoga sukses Bang Kim. Terima kasih, Terima kasih Prof. dan stay relevant.